Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan banget puasanya, Bu. Ini lulus ngejawab nanya. Kayaknya harus dipancing dulu deh. Pancingannya gini, Bu Sufima, buah salam, buah suji. Daun salam, daun suji, yang jawab salam cepat pergi haji. Habis ini Bu Sufi salam pasti jawabannya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah besar ya? Bener kan beda ya? Saya jadi merasa tersaingi sama Ustaz Hisam. Padahal selama ini teh yang sufi teh saya dah. Tahu sufi saya? Sunda pisan. Aripek teh Ustaz Hisam meni Sunda pisan. Masya Allah. Alhamdulillah, biiznillah, barahimakumullah. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai di hari ke-19 bulan Ramadan. Satu hari lagi kita melewati 10 hari kedua di bulan Ramadan. Rabu nanti malam Rabu kita sudah masuk di waktu i'tikaf 10 hari terakhir. Inilah peluang emas untuk kita semua, para calon bidadari surga. Amin. Taqabbal ya karim. Untuk mempertaruhkan 10 hari terakhir kita di bulan Ramadan, sehingga kita tidak menjadi orang yang celaka, kata Rasul. Dalam sebuah pertemuan Rasul tiba-tiba amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Malaikat Jibril baru saja mendatangiku. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Salah satunya adalah celakalah, celakalah, celakalah. Siapa? Orang yang berhasil melewati bulan Ramadan dari awal sampai akhir, tapi dia tidak mendapatkan ampunan, dia tidak mendapatkan pintu surga. Kalau udah di ujung-ujung ini tuh baru kita ngerasa, Bu, ya Allah, kenapa saya belum khatam, ya Allah. Kenapa puasa saya begini-begini aja? Kenapa sedekah saya begitu-begitu aja? Biasanya seperti itu tuh. Maka inilah di 10 hari terakhir. Kalau tadi Ustadz Isa membahas ciri-ciri surga, ciri-ciri wanita penghuni surga, salah satu jalan kita ke surga hari ini ada di depan mata kita. Bagaimana kita sebagai perempuan memaksimalkan 10 hari terakhir ini untuk mendapatkan jalan surga. Emang kita tahu, Bu Sufi? Nggak akan tahu sih. Tugas kita mah pantes maneh we, Bu. Pantes maneh. Apa pantes untuk keluar tah Sufi nanya. Ngartos saya pantes maneh? Mematut-matut diri aja, karena kita tidak akan pernah tahu kita dapat Lailatul Qadar nggak tahu. Pahala kita diterima atau nggak tahu. Puasa kita diterima nggak tahu. Tapi Allah kasih ciri. Kata Rasul, salah satu tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang menghabiskan waktunya, disibukkan waktunya oleh perkara-perkara yang baik. Kita bisa tahu nggak kita dicintai oleh Allah atau tidak? Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Mematut-matut diri, menyibuk-nyibukkan diri dalam kebaikan. Suganoe atuh gitu. Siapa tahu kita masuk kategori itu. Sama seperti sekarang, tidak akan pernah ada yang tahu bahwa kita nanti dapat Lailatul Qadar atau tidak. Kalau ada yang petatang petenteng gitu ya, keluar itikaf, saya mah dapat Lailatul Qadar, berarti tidak dapat eta mah. Dah mau kerasa tuh. Gak akan kerasa gitu ya, sugan gitu yang dapat Lailatul Qadar teh jadi tambah glowing misalnya gitu ya. Atau ada ketabungan pahalanya, nggak akan ada. Pantes maneh aja gitu kita dapat Lailatul Qadar. Gimana caranya 10 hari terakhir ini kita mendapat Lailatul Qadar? Di IG saya, di TikTok saya bahas itu tuh pada nanya, Bu Sufi gimana kalau kita nggak bisa i'tikaf?
Saya fokus aja Bu dibahas 10 hari terakhir ini ya, sebagai peluang kita untuk masuk surga insya Allah. Karena banyak sekali perempuan-perempuan, enggak perempuan doang ketang, Muslim bisa ngambek disebut perempuan hukumnya. Dari pasar teh atau bukan cuman pinuh perempuan, bapak-bapak juga banyak. 10 hari terakhir ini banyak yang melalaikan walaupun tahu. Udahlah tahu semua. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adra ma lailatul qadar. Tahu nggak kamu lailatul qadar itu apa? Khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebihnya segimana Bu Sufi? Terserah Allah. Suka-sukanya Allah. Bisa jadi 20.000 bulan, bisa jadi 2.000 bulan, terserah Allah. Jadi bukan sama dengan Bu, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Tapi pahala yang lebih baik dari 1000 bulan itu sampai sekarang masih ada yang gak mau ambil Bu. Banyak gak? Ditukar sama yang receh-receh. Ditukar sama harusnya itikaf di masjid, malah tawaf di mall, pasar anyar. Soalnya kalau hari-hari terakhir Bu Sufi di pasar anyar teh digobreng 75% diskonnya gitu ya. Orang banyak yang menukar pahala Lailatul Qadar dengan perkara-perkara receh yang sebetulnya kalaupun itu nggak kita lakukan nggak dosa-dosa. Ke sunah-sunah acan, ada nggak sunahnya harus bikin kastengel? Sugan gitunya ayah hadisna gitu, lamun lebaran teh harus ada kastengel. Orang Bogor makan meni wajib eta teh nyabunya. Biji katapang, kue bawang, terus apa tuh gulenya, rendangnya, opornya, kupatnya nggak godog lagi 8 jam Bu Sufi. Bayangin. Itu kalau Pak RT ke rumah nggak ada kupat kita tidak mau dimarahin atau boro-boro ku Allah, boro-boro ku malaikat ku Pak RT mau dimarahin nyana oge. Tapi itu teh meni asa wajib gitu Bu ya. Makanya sok pulang dari sini Bu belanjanya. Segala macam minuman tuh sampai 10 hari terakhir dah fokus di masjid. Kalau kata saya mah itu teh semuanya cuman pita doang. Hanya orang Sunda yang ketawa. Tahu Bu? Pitayeun. Jorok. Iya kan bener coba. Kastengel, kue slebes. Tahu kue slebes? Nastar. Sele dibebes-bebes. Baru tahu? Ih, bukan orang Sumedang berarti ya. Lidah kucing, kue salju, kacang goreng. Ayo mah mending tinggal nggak gorengnya, dulu mah dipecahan hiji-hiji kacang goreng. Ya Allah, itu semua pita Bu. Yang bikinnya ribet banget, pertaruhannya meninggalkan kesempatan dapat Lailatul Qadar, besoknya dibuang ke WC. Kira-kira Bu, orang yang seperti itu ditawarin pahala lebih baik dari 1000 bulan, ditukar sama yang receh itu, orang pintar atau orang oon? Sing tarik Bu, orang pintar atau orang oon? Ibu mau jadi bidadari yang pintar atau bidadari yang oon? Jadi kalau 10 hari terakhir mana yang lebih baik? Banyak di depan open atau banyak di depan Quran? Banyak diam di masjid atau diam di mall? Ya Allah, saksikanlah wanita-wanita solehah ini ya Allah. Kan kalau ibu barusan bilang tuh mengafirmasi diri ya, walaupun aduh padahal udah ada jadwal saya teh hari apa mau masak ini, hari ini mau ngegoreng ini gitu. Pas sekarang diafirmasi jadi dirubahnya jadwalnya. Nggak ada Bu, urusannya tuh emak-emak kalau 10 hari terakhir nih, bukan mama yang di sini ya, kalau yang di sini mah calon ahli surga semua insya Allah. Kalau enggak urusannya pita, pide, dah. Tahu pide?
Pideleun. Buat dilihat doang. Rumahnya dirapihin, segala macam gitu ya. Pas nyobaan baju buat sholat id, ternyata gradasi warnanya nggak pas. Keluar lagi tuh, ke mall lagi. Mau kemana bu? Mau cari jilbab yang gradasi warnanya pas. Pas dibuka ternyata stok mukena baru habis, balik deui ka mall. Mukenanya, tasnya, sepatunya, sendalnya, kerudungnya, bakal apa? Bakal sholat id Bu Sufi. Pas udah sholat id Bu, eta di lapang eueuh nu komen hiji-hiji acan da. Sian deh loh. Udah ninggalin iktikaf, ninggalin pahala 1000 bulan, capek ngeluarin duit, nggak ada yang muji, ya Allah. Tamu datang ke rumah, gorden udah dipasang, sofa diganti, semua diganti, cat diganti. Masuk orang selol boro-boro merhatiin gorden, merhatiin sofa Bu. Kue aja yang udah ditata-tata tuh, yang dibikinnya ninggalin Lailatul Qadar, kagak ada yang komen. Kenapa? Gua juga punya. Sakit hati kan Bu. Udah dah, wanita-wanita solehah bidadari surga mah nggak usah gituan Bu ya. Tapi kan kita harus bergembira Bu Sufi menyambut hari kemenangan. Emang hari kemenangan gitu belum tentu juga Bu. Kenapa kita bacaannya minal a'idin wal faizin? Saya boleh berdiri nggak sih? Boleh. Asa agak rarant. Kita kan kalau lebaran Ibu ucapannya gimana? Artinya? Mohon maaf lahir dan batin. Emang itu gitu artinya? Terus apa? Gak tahu. Kita teh ya ke brainwash sama lagu Papiko. Terang Papiko? Ada yang seumuran sama saya? Yang SD-nya tahun 70-an. Kalau lebaran tuh di depan TV teh ditunggu-tunggu Bu, kabaretnya Titi Puspa. Ingat gak? Wah, itu semua artis Taman Ria, Taman Safari keluar semua tuh. Udah selesai lagunya gimana? Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Air sekarang pemimpin selamat, rakyatnya makmur terjamin tuh. Kata jamaah sini Pak, bukan kata saya Pak, kata jamaah sini Pak. Itu lagu itu setiap tahun mau diputer, jadi we kita teh ngebayangin teh minal aizin wal faizin teh terjemahannya mohon maaf lahir dan, padahal eta teh sapotong ce eta teh. Awalnya mah ja'alanallahu minal aizin wal faizin. Sapotong eta teh. Kayak kita suka bilang ini, jazakillah ya gitu. Di otak kita apa? Jazakillah khair, gitu kan ya? Udah mafhum tuh. Jadi orang yang ngerti mah kalau dengar minal aizin wal faizin itu tuh ngerti. Maksudnya adalah ja'alanallahu minal aizin wal faizin. Karek didoakeun Bu, kita teh belum tentu pasti menang. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang minal aid. Aid itu orang yang id, orang yang kembali ke titik nol. Kenapa? Karena dosa kita diampuni selama bulan Ramadan. Seperti bayi yang baru lahir kata Rasul. Tapi kalau bayi yang baru lahir itu nggak punya dosa, tapi dia juga nggak punya pahala. Tapi kalau orang yang sukses di bulan Ramadan, bidadari surga yang sukses di bulan Ramadan, selain dia aid, maka dia faiz. Kenapa faiz? Pahalanya dapat. Pahala yang lebih baik dari 1000 bulan dapat. Pahala hatam Quran yang 1 ayat setara dengan menghatamkan Al-Quran dapat. Pahala memberi minum yang setara dengan nanti memberi minum Allah kasih ganti apa? Dengan air telaga Kautsar.
Kita kumpulin pahala yang banyak, dosa kita habis. Minal a'idhin wal faizin. Makanya kalau ada yang bilang minal aizin wal faizin, ya Bu, jawabannya teh bukan sama-sama saya juga minta maaf, bukan gitu jawabannya. Selama ini kan jawabannya gitu ya Bu ya. Sami-sami Ibu hapunten, abdi teh seueur lepat gitu ya, si Ibu jangan sembung makan permen. Gak nyambung men. Amin. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga minal aizin wal faizin itu kullu amin sepanjang tahun, enggak cuman Ramadan doang. Wa antum bi khair, dan kamu semua berada dalam kebaikan. Jadi belum tentu juga kita tuh menang, belum tentu. Makanya kenapa habis itu kita harus banyak minta doa sama orang, didoain ja'alanallahu minal aizin wal faizin. Tapi kita bisa berikhtiar dari sekarang. Terus ngapain aja Bu Sufi kalau i'tikaf teh gimana? Kalau pertanyaannya gitu ya, kalau di TikTok saya banyak yang nanya gitu. Gimana kalau kita punya anak kecil nggak bisa i'tikaf? Gimana kalau suami saya nggak ngizinin? Nggak boleh. Kalau suami nggak ngizinin, ibu mah di rumah aja. Ayah aja yang i'tikaf. Nggak boleh tuh ibu maksa. Keketepan gitu. Bapaknya pergi terus orang kabur ke masjid yang lain, nggak boleh. I'tikaf itu secara definisi i'tikaf itu nggak bisa diganti. Tinggal diam di masjid di 10 hari terakhir. Begitu kita keluar batal, balik harus niat lagi. Kalau saya i'tikafnya di rumah boleh nggak Bu Sufi? Bukan i'tikaf itu mah. Tapi kalau bilangnya gini, kalau saya ikhtiar mencari Lailatul Qadarnya di rumah boleh nggak? Boleh. Gak ada jaminan orang yang i'tikaf pasti dapat Lailatul Qadar. Seperti juga tidak berarti orang yang tidak i'tikaf otomatis gak dapat Lailatul Qadar. Tergantung channel dia, sinyal dia on terus gak sama Allah. Kalau sinyal dia on terus sama Allah, insya Allah. Tapi Bu Sufi sayangnya kalau Ramadan teh justru itu teh kesempatan. Orderan kue saya banyak. Kuping sendok, catering. Catering Ramadan lebaran kan lumayan ya punya banyak. Terus kalau saya semua itu ambil, utang saya lunas. Anak saya bisa bayar UKT, kontrakan saya bisa dibayar, anak saya yang sakit bisa berobat. Sok mangga payunan open, payunan kompor. Tapi wayahna kalau 10 hari terakhir mah satu semprit, satu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalaupun orang itu sibuk di dapur, tapi dia sangat menginginkan mendapatkan Lailatul Qadar, lalu dia ikhtiar dalam kesibukannya itu, dia sibukkan hatinya untuk zikir kepada Allah, bukan mustahil dia mendapatkan nikmat Lailatul Qadar. Saya barusan tuh dari rumah sakit Bu. Ada jamaah dekat saya, suaminya meninggal. Pagi-pagi masih taklim online sama saya pada subuh. Lagi taklim online beliau izin. Sebenarnya Bu Sumi, saya dipanggil dokter tuh lagi di rumah sakit. Beres kita taklim online, buka WA, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ternyata orang-orang seperti itu harus diam di rumah sakit selama 10 hari terakhir nemenin suaminya, apakah otomatis dia nggak dapat peluang dapat Lailatul Qadar? Nggak juga. Nggak juga. Ada anak yang jagain orang tuanya, ada tentara yang menjaga perbatasan, ada ayah yang mencari nafkah, harus mencari nafkah di perjalanan, ada yang mudik karena ingin berbakti kepada orang tua. Selama dalam proses itu diisi dengan taqarrub ilallah, wabil khusus dengan zikirnya Aisyah radhiyallahu anha yang ditanyakan kepada Rasul, ya Rasul, seandainya saya melewati malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi 10 hari terakhir itu banyakin minta maaf sama Allah, bukan minta ampun. Bedanya apa? Kenapa nggak minta ampun ya? Padahal man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu, kata Allah.
Barang siapa yang saum di bulan Ramadan imanan dengan iman, wahtisaban. Wahtisaban itu apa? Dengan ihtisab. Hitung-hitungan. Jadi kita tuh saum tuh harus hitung-hitungan, Bu. Saum saya hari ini gimana? Sedekah saya hari ini gimana? Tilawah saya hari ini gimana? Mulut saya, pikiran saya, mata saya, tangan saya. Itu harus ihtisaban. Harus dihisap oleh kita day by day-nya, setiap hari per harinya. Sudah datang. Alhamdulillah. Emang susah, Bu, lagi gigi 5 terus harus ke gigi 0-nya. Biasa 2 jam coba. Alhamdulillah. Surat cinta. Masya Allah. Insya Allah. Niat minta kepada Allah, kita diberi izin, diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk mematuk-matuk diri mendapatkan nikmat Lailatul Qadar. Karena kita butuh. Dosa kita banyak, pahala kita sedikit, hajat kita banyak. Ketika Allah kasih kesempatan dengan pahala yang lebih baik dari 1000 bulan, wallahi kita sangat membutuhkannya. Kalau kita mengacuhkannya seolah-olah kita bilang sorry ya, gua nggak butuh. Kurang ajar banget kan kalau kita begitu sama Allah ya. Mudah-mudahan dengan begitu nanti kita keluar dari majlis Ramadan, dari bulan Ramadan, kita menjadi bidadari surga yang pantas masuk ke surga lewat pintu Ar-Rayyan atau lewat pintu mana saja yang Allah kehendaki. Mohon maaf lahir batin, kita harus saling melapangkan hati, melapangkan diri. Kalau ada hilaf dan salah, semoga itu memperlancar rizki kita, rizki mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kalau salah satu di antara kita masing-masing ada ganjelan, masing-masing ada dosa kepada sesama, boleh jadi itu jadi penghalang nikmat langit, yaitu nikmat Lailatul Qadar. Jangan lupa minta doa sama orang tua, sama orang-orang soleh. Mulai nih kalau udah ketemu sama orang, doain saya ya. Saya kalau ketemu sama orang-orang sepuh, sama teman-teman, sama saya minta doain saya dan keluarga dapat Lailatul Qadar. Kita nggak tahu doa siapa yang dikabul, Bu ya. Doain saya dapat Lailatul Qadar, semoga kita sekeluarga juga mendapatkan Lailatul Qadar. Mohon maaf jika ada hilaf dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.